Halo Cinecrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Jadi kali ini gue mau ngebahas sebuah film yang ya bisa dibilang spesial sih buat gua. Soalnya dia itu bukan film bioskop. Biasanya kan kita reviewnya film bioskop ya, film bioskop atau film OTT. Tapi yang ini bukan. Ini bukan film bioskop dan bisa lo tonton secara free juga di YouTube. Ini sebenarnya film yang udah lumayan lama sih gua tonton. Gue tonton tuh pada saat JAV tahun kemarin, akhir 2024. Tapi sengaja baru gue review sekarang soalnya buat ngepasin tanggal perilisan dia di YouTube. Maksudnya tuh biar setelah review mungkin lo semua bisa langsung pada nonton filmnya. Yaitu ada film pendek animasi Indonesia berjudul Nila. Sekali lagi ya, ini animasi Indonesia, sesuatu yang masih jarang banget ada. Dan kayak tadi gue bilang, film ini bisa langsung lo tonton free, gratis di YouTube, tepatnya di channelnya Rus Animation Studio yang bikin filmnya itu. Linknya nanti bisa gue taruh di deskripsi lah, langsung lo cek. Jadi waktu itu gue nonton di JAV dan sebenarnya nggak berekspektasi apa-apa ya. Gue tuh tertarik ikutan screeningnya karena dia adalah film pendek animasi Indonesia. Itu udah cukup. Gue pengen tahu kira-kira seperti apa sih sekarang perkembangan animasi lokal kayak gimana, karena kalau di bioskop kan film-film yang komersil masih jarang banget, setahun tuh belum tentu ada animasi. Jadi gue pengen tahu kalau yang film pendek nih seperti apa perkembangannya. Ya gue tonton lah waktu itu di JAV. Dan pada saat sebelum filmnya mulai, gue mikirnya oh ini bikinannya siapa ya. Kan gue nggak ngebaca detail sebenarnya walaupun ada bukletnya, tapi waktu itu jujur nggak gue baca. Gue cuman mikir ini bikinan siapa nih, kayaknya bikinan studio animasi gede pikir gue waktu itu. Isinya tuh pasti animator pro lah, karena ya you know di Indonesia aja bikin animasi susah, jadi pasti ini bikinan PH siapa nih mungkin nih. Ekspektasi gue pada saat itu demikian. Tapi ternyata setelah nonton gue kaget, soalnya Nila ini ternyata adalah hasil karya anak SMK ya, alias rata-rata tuh umurnya mungkin sekitar 16, 17, 18 tahun, masih bocah semua yang bikin. Tepatnya sih dari info yang gue dapet, ini adalah tugas sekolah. Anjir, bayangin tugas sekolah buat SMK di Kudus. Jadi itu ada sekitar 265 siswa jurusan animasi ya di SMK Kudus yang namanya adalah SMK Raden Umar Said. Dan begitu gue nonton filmnya, anjir, ini bikinan anak SMK udah bisa sejauh ini. Dan gini, pada saat Q&A ya kan biasa ya, JAV habis screening tuh ada Q&A. Gue ingat sutradaranya bilang kalau film ini itu terinspirasi dari beberapa anime bola. Dan gue termasuk orang yang ya mungkin nggak bisa dibilang katam ya, tapi nontonlah beberapa anime bola dikit-dikit. Terus gue nonton hasilnya, wow. Karena gue ngelihat anak-anak SMK ini bisa bikin film animasi 17 menit yang kualitasnya itu ada di level pro. Yang kalau mau dibandingin ya dengan memperhatikan tadi source-nya seperti apa, mereka masih SMK dan segala macam. Kalau lu bandingin sama anime-anime pro yang jadi inspirasi mereka, gue nggak ngelihat adanya perbedaan kualitas yang jauh, men. Ya pasti mungkin ada lah perbedaan, tapi kan yang satu dibikin sama animator pro yang kerjaannya emang seperti itu di Jepang pula. Sedangkan yang ini di Indonesia dan dibikin sama anak SMK. Minimal gini deh, lu lihat aset-aset. Aset dari karakter manusianya, terus dari itu bola yang ditendang pada saat pertandingan ya, minimal beneran gerak dan nggak kayak animasi PowerPoint. Kalau yang nonton anime pasti tahu gue maksudnya siapa. Di situ nggak ada animasi kayak gerakan presentasi PowerPoint, bener-bener animate. Semuanya bergerak, bolanya bergerak. Kalau alurnya sendiri ngomongin soal Nila, dia ini adalah gadis asal Sumba yang bercita-cita jadi pemain sepak bola profesional. Masalahnya mimpi dia itu dapat banyak rintangan. Pertama, karena walaupun bola ini adalah olahraga paling populer di Indonesia ya, tapi yang namanya sepak bola perempuan itu kan masih dipandang sebelah mata banget. Dan yang kedua, karena ibunya Nila itu kurang setuju kalau dia jadi pemain bola dan lebih pengen si Nila nerusin tradisi buat jadi penenun. Gue suka sama karakternya Nila. Gak usah gue ngebahas eksplorasi dan segala macam ya. Lu tonton dan lu lihat aja perkenalan karakter dia pada saat pertama dia nongol itu kayak gimana. Jadi gini, ada pertandingan bola. Pada saat itu timnya Nila lagi main, tapi dia belum masuk tuh, belum ada si Nilanya. Dan timnya itu lagi kalah. Terus kemudian pas timnya lagi kalah itu, Nila out of nowhere datang ke lapangan bola naik kuda. Wow, gue tepuk tangan gue. Buset, ini ada karakter pemain bola datang ke lapangan ke pertandingan dengan naik kuda, kudanya standing lagi, anjir. Itu keren banget. Jadi kayak orang-orang yang ngebikin sutradara, penulis naskah itu tahu bagaimana cara mengenalkan karakter dengan keren, yang bikin penonton itu langsung tertarik sama karakternya. Saat itu dia belum ngomong sepatah kata pun dan dia belum beraksi di lapangan bola ya. Baru naik kuda
kuda datang terus kudanya standing, itu gue udah tertarik, udah ngerasa kalau wah keren ini orang. Tapi di luar urusan kuda itu ya, gue tetap ngerasa karakternya Nila ini emang keren. Dia karakter yang ya let's say inspiratif lah gampangnya. Walaupun gue sebenarnya nggak terlalu suka kata-kata inspiratif karena kayak cheesy banget, kayak klise banget. Tapi well yes, karakter Nila ini empowering, inspiratif karena dia tuh cewek ya, cewek sekali lagi di Indonesia, di mana kultur sepak bola perempuan itu masih kurang dianggap, kurang dihargai, dan dia tetap ngotot sama mimpinya. Dia tetap mau mewujudkan mimpinya walaupun dapat tentangan dari banyak pihak. Itu bikin dia keren. Dan gue jadi berharap gini, kalau film ini rame nih yang nonton nih di YouTube ya, terus kemudian mungkin berkembang ke medium yang lebih gede, misalkan series yang berkelanjutan, atau mungkin bahkan film layar lebar, film bioskop, film panjang. Gue sih punya harapan gini, semoga yang nonton itu banyak anak perempuannya, anak cewek, dan kemudian mereka jadi punya cita-cita yang sama kayak Nila, pengen jadi pemain bola profesional. Harapan gue di situ sih buat Nila. Semoga ini bisa memantik ketertarikan ya, mimpi anak-anak cewek di Indonesia buat jadi pemain bola. Nah, ngomongin soal bagaimana Nila itu gue harapin bisa memantik keinginan dan kesukaan anak perempuan Indonesia ke bola ya, gue ada sedikit cerita nih. Ini mungkin ceritanya agak out of topic, tapi menarik buat gue. Jadi timing perilisan Nila buat gue ini pas. Timing perilisan pada saat di JAV kemarin ya. Jadi gini, timnas kita kan lagi rame diomongin. Walaupun mungkin lu gak suka bola, lu pasti tahu kalau timnas kita tuh lagi rame diomongin. Lagi orang-orang tuh bersemangat buat nonton timnas. Mau itu timnas putra, di mana kita mulai bisa bermimpi untuk main di Piala Dunia ya. Begitu juga timnas putri. Walaupun mungkin gaungnya belum sekencang timnas putra, tapi prestasinya ini lagi naik dan lagi dapat sorotan juga. Jadi, gue ada fakta menarik. Gini, Nila itu pada saat di JAV kemarin tayang tanggal 5 Desember. Gue lupa jamnya jam berapa, mungkin jam 10, jam 12 tapi siang. Nah, malamnya di hari yang sama, timnas putri kita main di final AFF dan juara. Pas banget loh itu. Ya mungkin agak cocok logi ya, tapi buat gue itu adalah sebuah tanda alam. Kayak gue berharap kedepannya itu bukan sebatas jadi fun fact aja, kayak wah Nila tayang berbarengan dengan timnas putri Indonesia juara AFF. Itu kan fun fact. Gue berharap sih kedepannya bukan jadi fun fact aja, tapi real, beneran pertanda kalau film ini nantinya bisa menginspirasi banyak anak perempuan buat jadi pemain bola. Oke, balik ke ceritanya ya. Itu fun fact-nya sudah. Kita balik ke ceritanya. Ceritanya gue suka sama part ini. Gimana Nila itu bisa membenturkan perspektif modern sama tradisional. Karena kan di satu sisi dia itu menggugat cara pandang kuno yang bilang kalau wah anak perempuan tuh gak boleh main bola. Anak perempuan udahlah di rumah aja ngurus rumah jadi ibu rumah tangga. Itu kan cara pandang yang mengekang perempuan tuh. Cara pandang yang kuno. Tapi di sisi lain Nila juga gak mau memandang rendah tradisi. Gak yang kemudian wah ini gue pengen empowering, gak mau tradisi. Itu enggak. Dia tetap gak memandang rendah tradisi. Pesannya adalah jangan sampai tradisi itu jadi penghambat kemajuan, tapi di saat lu udah maju, jangan sampai lu juga lupa sama tradisi. Gue suka itu, perspektif yang balance. Terus kalau ngomongin pertandingan bola, ini juga penting ya. Maksudnya lu punya cerita, lu punya pesan yang baik, tapi di saat sebagai sebuah film bola, kok pertandingan bolanya jelek, buat gue itu semua jadi percuma. Nah di sini Nila pertandingan bolanya juga fun. Jadi pendekatannya itu jangan lu bayangin pertandingan bola yang realistis banget ya. Dia nggak pakai seperti itu, karena sekali lagi dia inspirasinya adalah anime. Anime kan nggak semuanya tuh realistis, cenderung over the top lah. Dan Nila pakai approach yang sama, dan approach itu bikin pertandingannya fun. Misal gini, pada saat klimaks nih, gue ceritain dikit ya, nanti lu tonton detailnya deh. Jadi pada saat klimaks, lawan dari timnya Nila itu mendadak bisa ngeluarin dark aura coy. Kayak di anime lah ya, karakter-karakter antagonis penjahat kan tiba-tiba ngeluarin aura hitam gitu kayak awan gelap. Nah tim lawannya kayak gitu, itu kekuatan mereka ya. Dan kemudian untuk mengalahkan kekuatan itu, si Nila bisa ngeluarin apa ya, gue bilang tendangan kuda. Dia bener-bener ngeluarin kayak jurus super tendangan kuda gitu. Ngingetin ke Kapten Tsubasa lah intinya. Kapten Tsubasa kan banyak ya tendangan-tendangan super ya, kayak tendangan Hayabusa lah, tendangan Raja Wali, drive shot, Raiju, lain-lain. Di sini Nila punya tendangan kuda coy, nggak kalah sama Tsubasa. Ya kurang lebih kayak gitu. Ini film bola dengan banyak jurus-jurus yang lumayan lebay, tapi not in a bad way ya lebaynya. Lebaynya in a very very fun way. Jadi silahkanlah lu saksikan sendiri kehebatan Nila di lapangan bola ya. Kalau suruh kasih skor, bisalah Nila ini gue kasih 8 dari 10. I know, gue gak menutup mata bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tapi sekali lagi, ini adalah animasi Indonesia bikinan anak SMK. Dengan mempertimbangkan itu, anjir, semua kekurangan tadi buat gue gak penting. Soalnya gini loh, di saat animasi Indonesia sendiri masih terhitung jarang, dan kalau lu ngomongin layar lebar, di bioskop setahun aja belum tentu ada satu ya. Kok ternyata ada 265 anak SMK dari Kudus, ini bukan dari Jakarta ya, ini dari Kudus
bagus. Dan mereka itu ngebuktiin kalau animasi Indonesia itu punya potensi yang nggak kalah dari anime Jepang. Ini gue ngomongin potensi ya. Kalau misalkan mereka itu dikasih source yang mumpuni, terus dibimbing ke depannya, terus berlatih terus, dan didukung sama kita sebagai penonton, man, bisa lah semakin lebih tinggi lagi lompatannya. Anak SMA kan gak kayak anak kuliah ya, beda. Lebih padat jadwalnya, lebih teratur, gak yang bebas. Mereka ada kelas pagi sampai siang sampai sore, tapi mereka tetap bisa bikin karya kayak gini. Itu keren loh. Dan walaupun ini bikinan anak sekolah ya, gue suka gimana eksekusinya itu gak sebatas pengen ngasih pesan moral yang membosankan. Karena kan biasanya kalau bikinan sekolah gitu kan kayak ada tendensi untuk ya kita harus memberikan pesan moral, itu aja yang dikasih lihat. Nah di sini ya pesan moralnya tetap ada, tapi yang diutamain bukan itu. Bukan cuma ngasih pesan, tapi dia juga berhasil ngasih hiburan. Jadi pokoknya langsung lu tonton aja filmnya. Sekali lagi ada di channel YouTube-nya Rus Animation Studio ya. Nanti gue kasih linknya di deskripsi. Silakan lu tonton di sana, lu komen, lu bagiin semuanya ke WA, ke medsos, silakan dibagiin. Ayo kita dukung ini karena gue suka banget sama animasi yang satu ini. Ini animasi yang bikin gue tuh punya harapan lagi. Ya punya harapan tentang sepak bola perempuan Indonesia, juga punya harapan ke film animasi lokal. Jadi silahkan ditonton. Oke, dan seperti biasa gue ngetin juga, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen join membership seperti biasa silakan dicek, di situ ada keterangannya tiap tier benefitnya apa aja, silakan dipilih. And thank you so much buat yang masih setia join sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini ya dari tier Besti, La Familia, makasih banget. Tier Sobat juga makasih, thank you so much. Oke, gue Rashid Haris, sampai ketemu di review-review berikutnya.